yaitu terbit setiap hari. Fajar yang terbit setiap hari. Walayalin ashar, dan malam yang 10. Ay ashri dzulhijjah, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Wasyaf'i, dan demi yang genap, dan yang genap, wal watri, dan yang ganjil, wal laili, dan demi malam, idza yasar, apabila berlalu, muqabbilan, Umi yaitu tadi yang ayat 3-nya belum, az-zawj wal witri bi fathil wa itu terlewat, Mi. itu Iya. ya kegeser. Wasyaf'i, dan yang genap, az-zawj, yaitu genap, wal watri, dan yang ganjil, yaftahu Bi fathil wawi. bifathil wawi, dengan difatahkan wawunya, wal watri, wa kasriha, dan dikasrohkan wawunya, wal witri. Lugatani, dua Bahasa lugat, ini ya. dua bahasa, yaitu al-fardu, ganjil, Dia bimakna wal ganjil ya. laili, dan demi malam, idza yasara, apabila berlalu, muqabbilan, yaitu datang, wa mudabbiron, dan pergi. Hal fi dzalika, apakah dalam keadaan itu, al-qasamu, yaitu sumpah, qasamul lidhi hijr, terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal. Akala, yaitu berakal. Wa jawabul qasam, dan jawab qasamnya, mahdhufun, dibuang. La tu'adzibanna, sungguh akan disiksa. Itu geser-geser. Ya kufar Makkah, wahai sekalian kufar Makkah, orang kafir Makkah. Baik, hari ini kita fokus saja pada tafsir Jalalainnya supaya semuanya fokus pada belajar membacanya ya. Silahkan yang lain. Ada yang mau mencoba membaca? Bunda Hajah Nunung dari Cilimus Kuningan. Bunda Hajah Nunung dari Cilimus Kuningan. Bunda Hajah Aini dari Tasikmalaya. Bunda Hajah Aini. Ya Umi siap. Tapi dampingi Umi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi fajar. Ai fajri kulla yaumin. yakni fajar yang kulli yaumin, yakni fajar yang ai fajri kulla yaumin, yakni fajar yang terbit setiap hari. Walayalin ash, dan malam yang ke-10, ai ashri dil hijjah. Maksudnya bukan yang tanggal ke-10, malam yang 10, jumlahnya yang 10, bukan yang ke malam yang 10 ai isridil hijjah, maksudnya tanggal 10 bulan Zulhijjah. Asyri. Wasyaf'i, dan yang genap, az-zawzi, atau tidak ganjil. Az-zawj itu genap artinya, Bun. Az-zawj itu genap artinya. Oh, az-zawzi itu genap. Walwat, dan yang ganjil, bipat hilwawi, kalawan dipatahkan wawunya, wakasriha, dan dikasrokan wawunya,
Apa itu teh? Lughatani. Logotani, dua bahasa. Alfar, yang apa itu? Al-fardi Yaitu yang yang ganjil, memiliki arti artinya ganjil. ganjil. Alfar itu artinya yang ganjil. Walaili idayas, dan malam apabila telah berlalu, Dan demi demi malam apabila telah berlalu, mukobilan, bila datang, wa mudabbiron, dan pergi. Hal fi dzalika, dan apakah yang demikian itu, al-qasamu, yakni sumpah, qasmulidhi hij, yaitu sumpah Qasamun lidhi hijr. qasamulidhi hij, yaitu sumpah bagi orang-orang yang berakal. Aklun, akal, wa jawabul qasami, dan Aqlin. Hijrin di sana itu aqlin. aklin, akal, wa jawabul qasmi, dan Wa jawabul qasami. wa jawabul qasami, dan menjawab sumpah, Dan jawab al-maqduf, qasam dan jawab menjawab sumpah. samnya dan jawab sumpah, mahdhufun, yang dibuang. jawab Air itu kosam Enggak pakai yang, Bun. Wa jawabul Oh. qasami, dan jawab sumpahnya mahdzufun dibuang. Wa jawabul qasami, dan jawab sumpahnya mahdhufun dibuang. Yang masuk dulu. Ya, siap. la tu'adzibanna La tu'adzibani, La tu'adzibanna. la tu'adzibanna, yang Benar-benar. beri adab atau apa? Benar-benar. Benar-benar, Disiksa. benar-benar disiksa. Ya Kufaro. kafaro ya kufaro Makkah, kata. hai orang-orang Mekah, hei orang-orang Mekah, Ya, kafir Makkah. hei orang-orang kafir Mekah. Maaf Umi balelo. Mumtazah, hebat. Hebat ya. Maaf Umi tadi keluar ini terlempar ya. Iya. Nah, bahagia berpegangan ya semuanya. Umi juga kadang terlempar. Baiklah, sudah dibaca ya 5 ayat dari tafsir Jalalain. Mungkin ini tidak banyak bahasan karena nanti di tafsir lainnya seperti Ibnu Katsir atau tafsir-tafsir yang lainnya yang agak panjang lebar. Ini di tafsir Jalalain lebih ke lughahnya ya. Yang pertama adalah wal fajar. Wal fajar, wa-nya waw qasam ya, demi fajar. Ai yaitu fajrin kulla yaum, yang fajarnya itu fajaro kulla yaum ya, yang terbit setiap hari. Walayalin asyar. Nah, ini malam yang 10 itu maksudnya malam yang 10 di sana itu apa? Nah, malam yang 10 itu adalah menurut tafsir Jalalain yaitu Asyrin Zulhijjah. Maksudnya adalah 10 di bulan Zulhijjah. Nah, jadi 10 pertama di bulan Zulhijjah yang memiliki kemuliaan ya, sama dengan kemuliaannya itu 10 hari di bulan Ramadan ya, di terakhir. Nah, itu jadi menurut tafsir Jalalain bahwa walayalin asyar, dan malam yang 10 itu adalah malam yang mulia ya di bulan Zulhijjah. Kemudian wasyafa'i, dan yang genap, maksudnya adalah az-zauj yang genap, wal watar ya, dan yang ganjil. Ini bisa dibacanya, bisa dibaca bi fathil waw ya, wal watar, atau bi kasriha, atau wal witri ya, atau wal watri bisa. Lughatani, kedua-duanya ya, kedua bahasa itu sama, bimakna al-fardi, yaitu adalah ganjil.
Walaili, dan malam, iza, apabila yasar, berlalu. Maksud berlalu di sana itu adalah muqbilan ya, ketika datang, mudbiron, kemudian pergi. Nah, kemudian selanjutnya hal fi dzalik. Nah, pada yang demikian itu maksudnya adalah al-qasam, yaitu sumpah. Pada sumpah itu, qasamul lidzi hijar, terhadap sumpah bagi orang-orang yang berakal gitu ya, bagi orang-orang yang aklin. Hijarin bermakna aklin ya, yaitu orang-orang yang berakal. Adapun kan biasanya kalau sumpah itu ada jawabnya ya, kayak misalnya pasti, jika, pasti akan apa gitu. Nah, misalnya in titik-titik ya, biasanya jika titik-titik akan apa. Nah, kayak ini misalnya la tu'adzibanna, pasti demi ini, kemudian ada jawabnya pasti. Nah, tetapi dalam hal ini jawab kosamnya mahdzufun, dibuang, yaitu yang dimaksud, yang dibuang itu adalah la tu'adzibanna ya kuffar Makkah, bahwa ini ditujukan kepada kafir Mekah ya, yang la tu'adzibanna, pasti atau benar-benar akan diazab, ya kuffar Makkah, wahai orang-orang kafir Mekah. Nah, jadi ini ya mahdzuf jawab qasamnya. Kemudian selanjutnya, karena udah jam 5:40 ya, mungkin agak susah untuk berlatih-latihnya dulu. Kesininya kita baca saja. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Ta'lam ya Muhammad, apakah kamu nggak tahu wahai Muhammad? Kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuk, Tuhanmu berbuat, bi'adin, terhadap kaum Ad. Ya, coba perhatikan ini akibat pembangkangan ya yang dilakukan supaya kufar Quraisy itu berpikir, sehingga di sini Allah menanyakan ya, alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Taro di sana itu kalau di tafsir Jalalain ditafsirkan ta'lam ya. Apakah kamu tidak tahu ya Muhammad, wahai Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad. Iram ya, Iram, yaitu penduduk Iram. Maksudnya di sini Allah membuat azab terhadap kaum Ad itu adalah di sini yaitu kepada Iram ya, bukan dengan ain, dengan hamzah ya. Iram yaitu penduduk Iram itu adalah hiya, yaitu Adul ula, yaitu kaum Ad yang terdahulu gitu. Jadi kaum Iram itu adalah kaum Ad yang terdahulu. Fa Iram, maka lafad Iram atfu, nah bisa dianggap sebagai ataf bayan ya, ataf bayan untuk menjelaskan, au badal, atau bisa dianggap sebagai badal, sehingga di sana waman usarfi ya, tidak menerima tanwin kan. Iroma enggak dibaca iroman, iromazatil kan, iromazati, nah itu kan tidak dibaca iroman, karena man usarfi ya, tidak menerima tanwin. Karena kenapa tidak menerima tanwin? Lil alamiyah, karena ilatnya ini alamiyah ya, nama ya, nama, wa ta'nits, dan juga muannas, bahwa penduduk Iram itu zatil imad, Irama zatil imad, bahwa mereka itu, penduduk Iram itu adalah zatil imad, punya tubuh yang tinggi. Itu di sini penjelasannya yaitu aqaul kana tulut tawil, bahwa mereka itu tubuhnya tinggi-tinggi ya. Minhum, diantara mereka bahkan ada yang mencapai arba'umi'ah zira'in, 400 hasta. Nah, boleh dihitung ya, satu hasta itu berapa meter? Ibu-ibu ada yang tahu? Nah, coba kita lihat.
Satu hasta itu secara umum satu hasta itu 45 cm ya, atau 0,45 meter kalau dibandingkan dengan hasta. Nah, jadi 0,45 meter. Jadi cara menghitungnya ya, kalau dulu kan dengan hasta itu, nah jadi ukuran 1 meter itu sebanding dengan 2,222 hasta. Nah, bisa dihitung sendiri lah ya. Itu betapa tingginya orang-orang Iram gitu ya, penduduk Iram. Allati lam yukhlaq, yang belum, lam itu belum ya, yang belum pernah yukhlaq, diciptakan. Allati lam yukhlaq mithluha, seperti mereka itu ya, fil bilad, di negeri-negeri lain. Jadi Allah belum pernah menciptakan semacam itu, semacam orang-orang Iram yang seperti itu ya. Dalam hal apa? Fi batshihim, dalam hal kekuatan mereka, wa quwwatihim, keperkasaan mereka ya. Tubuh yang tinggi-tinggi, tentu saja mereka itu kuat dan perkasa. Nah, itu Allah belum pernah, lam yukhlaq misluha, tidak pernah menciptakan yang semisal dengan itu di negeri yang lain. Nah, kemudian selain penduduk Iram, yaitu Wasamud. Dan juga apakah Muhammad tidak tahu bagaimana Tuhan memperlakukan terhadap kaum Iram ya. Ada terdahulu juga Samud. As-Samud ini adalah alladzina jabu, yang mereka itu, orang Samud itu jabu itu bermakna qata'u. Jabu itu memotong ya. Mereka itu orang-orang Samud yang jabu, memotong, bermakna qata'u, as-sakhra, memotong ya. Sakhra di sini jam'u sakhrah, batu besar ya. Bahwa as-sakhra itu berupa jamak di sini, dari mufradnya sakhrah, yaitu batu as-sakhr gitu. Sakhr ini, sakhra ini bentuk jamak dari sakhrah. Wattakhadhuha, nah setelah mereka potong batu itu ya, mereka menjadikannya buyutan, menjadi rumah ya. Jadi tadi batu besar tadi ya, kemudian mereka lubangi, wattakhadhuha buyutan, dan mereka jadikan sebagai rumah tempat tinggal, bilwadi, di mana, di lembah ya, wadi al-qura, yaitu Wadil Qura namanya. Jadi di sebuah lembah yang dinamakan Wadil Qura. Nah, ini ya, ini kaum Samud, betapa Allah sudah memberikan berbagai keistimewaan ya. Kaum Iram juga sama gitu ya, berbagai keistimewaan, diberikan kekuatan dan sebagainya. Kemudian tapi apa yang dilakukan oleh mereka sebaliknya ya, bahkan kufur terhadap Allah. Nah, kemudian coba perhatikan lagi, wa Fir'aun, dan Fir'aun zil autad, yang memiliki pasak-pasak ya. Karena yatuddu ya, arba'ah autad yashuddu ilaiha yadai wa rajulai may ya'taddu bihi. Jadi Fir'aun yang zil autad, memiliki pasak-pasak ya, bahwa dikenal dengan julukan itu karena kenapa? Karena Fir'aun itu apabila menyiksa seseorang ya, jadi keadaan Fir'aun kalau menyiksa seseorang itu karena ia tadu arba'ah autad, bahwa ia membuat 4 pasak ya. Dibayangkan Fir'aun itu menyiksanya begitu bengis, begitu kejam ya, membuat 4 pasak ya, arba'ah autad, 4 pasak itu, yashuddu ilaiha yadai, kemudian yadai, kedua tangannya, wa rijlai, dan kedua kaki orang itu diikat. Nah, ini diikatkan ya, man ya'taddu bihi. Jadi diikatkan pada masing-masing pasak. Bayangkan ketika menyiksa seseorang itu
seperti itu gitu ya, empat-empatnya, tangannya di itu, dua-duanya kakinya gitu ya, dipasak. Nah, kemudian alladzina taghaw, bahwa kebiasaan nih kelakuan Firaun yang mereka itu, Firaun itu tagha ya. Taghaw itu melampaui batas atau berbuat sewenang-wenang ya. Bahwa mereka tajabbaru, pokoknya mereka itu Firaun dan bala tentaranya membuat angkara murka ya fil bilad, di dalam negeri. Fa'aksaru fihal fasad. Fa'aksaru, kemudian mereka banyak fasad, berbuat kerusakan ya. Fa'aksaru itu mereka berbuat banyak, bukan berbuat banyak kebaikan, tetapi fiha, di dalam negeri itu al-fasad, banyak berbuat kerusakan. Dengan apa mereka? Tadi ya, al-qatl, dengan melakukan pembunuhan ya, kemudian wa ghairahu, dan yang lain-lainnya. Jadi tadi dibunuh gitu ya, sedikit-sedikit salah dibunuh gitu ya. Kemudian fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Oleh karena itu Rabbuk ya, Tuhanmu, sobba itu menimpakan, sauta itu cemeti, berupa cemeti ya. Nau merupakan sejenis azab, siksa. Kemudian Allah menimpakan sauta azab itu, nau azab, bagian dari jenis siksa. Jadi Allah menimpakan siksa pada mereka, bahwa inna, sesungguhnya, rabbaka, Tuhan kamu, labil mirsad, benar-benar mengawasi gitu ya, bahwa yurasidu a'malal ibad, bahwa Allah mengawasi ya perbuatan hambanya. Fala yafutu minha syai', tidak ada yang terlewat. Jadi Allah semuanya Allah awasi, tidak ada yang terlewat gitu ya. Liyujazihim 'alaiha, supaya Allah membalas perbuatan mereka gitu, bahwa Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lengah. Inna rabbak, bahwa Tuhan kamu, labil mirsad, benar-benar mengawasi. Yurasidu, mengawasi apa? Yurasidu a'malal ibad, pasti Allah itu mengawasi perbuatan hambanya. Fala yafutu minha, tidak ada yang luput dari pengawasan Allah ya, syai', sesuatu apapun. Untuk apa? Liujazihim, untuk membalas 'alaiha, terhadap mereka. Ini baru dengan tafsir Jalalain saja udah itu ya, udah tinggal 9 menit. Kayaknya Ibnu Katsir dan kitab-kitab lain tidak akan terkeburu ya, nggak apa-apa lah ya, kita pelan-pelan saja. Fa'ammal insan, adapun manusia di sini adalah al-kafiru, yaitu orang kafir. Mereka itu kelakuan orang kafir itu, idza mabtalahu, apabila dia ibtalahu, Allah mengujinya ya, bahwa ikhtabarahu, ketika Allah mengujinya, rabbahu, Tuhannya, fa'akramahu, kemudian Allah muliakan dia dengan apa? Dengan bilmal, dengan harta. Misalnya ketika diuji dengan harta nih orang kafir itu, kemudian wa ghairihi, dan yang lainnya, wa na'amahu, kemudian Allah memberikan kesenangan, fayaqulu, nah kebiasaan orang kafir itu dia berkata, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Jadi ketika diuji dengan sesuatu yang enak-enak ya, dengan harta, atau yang dengan kedudukan, dengan jabatan, nah ini mereka itu menyampaikan Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Tapi sebaliknya, wa amma, dan adapun idza, apabila idza wa amma idza mabtalahu faqadara, ketika Tuhan ya ibtalahu, mengujinya itu, faqadara itu menyempitkan ya, dayyaq faqadara, dayyaq menyempitkan rezeki ya, alaihi rizqahu, menyempitkan rezeki, fayaqulu, maka dia berkata Rabbi ahanan,
Tuhanku telah menghinakanku. Jadi mereka itu mengukur mulia dan hina itu dari harta, dari sisi harta. Kalau lagi dikasih banyak rezeki, bilangnya Allah telah memuliakanku. Kalau sudah disempitkan rezekinya, dia bilang Tuhanku menghinakanku. Padahal kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Ini ya adalah rad'un, hardikan. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Ini adalah sebuah hardikan. Rad'un yaitu laisal ikram, bahwa kemuliaan itu tidak dilihat dari bil ghina, tidak dilihat dari dia itu diberi kekayaan, kemudian wal ihana, dan hina itu identik dengan bil fakri, diberikan kemiskinan. Wa innama, tetapi sesungguhnya yang benar itu yang ini, huwa bil ta'ah, bahwa kemuliaan itu dilihatnya dari ketaatan. Ketika Allah memuliakan seorang hamba, itu artinya bil ta'ah, dilihat dari ketaatannya. Dan ahanan ini ya, Allah menghinakan ini, menjadi hina itu wal maksiyah, dengan sebab maksiat seseorang bisa menjadi hina. Nah seperti itu ya, bukan dari sisi harta. Banyak rezeki itu artinya mulia, kalau sempit rezeki itu artinya menurut mereka menghinakan. Padahal mulia dan hina itu tidak ada kaitannya dengan al-ghina, kekayaan, tetapi mulia dan hina itu terkait dengan ta'ah wal maksiyah. Ketika kita berbuat taat itu artinya adalah mulia ya, tapi ketika berbuat maksiat itu adalah al-ihanah, itu adalah kehinaan. Kemudian wa kuffara Makkah ya, orang-orang kafir Makkah itu la yantabihuna lidzalik, mereka itu tidak memperhatikan hal itu gitu ya. Bal la tukrimuna al-yatim, jadi mereka tidak ngeh terhadap hal seperti itu. Bal la tukrimuna al-yatim, bahkan mereka itu tidak pernah berbuat memuliakan anak yatim ya, mereka tidak pernah berbuat baik memuliakan anak yatim. Yaitu dalam tafsirnya la yuhsinuna ilaih ma'aghinahihim ya, bahwa mereka itu tidak pernah berbuat baik kepada mereka gitu ya, kepada orang yatim, padahal mereka itu adalah orang-orang yang kaya gitu ya, bahwa mereka itu kaya sebetulnya. Ai la ya'tunahu haqqahu minal miras, bahwa mereka tidak mau memuliakan orang yatim padahal mereka kaya, dan mereka tidak mau memberikan hak-hak waris dari anak-anak yatim itu. La ya'tuna haqqahu, mereka tidak memberikan haknya minal miras, dari hak-hak waris anak yatim. Nah, kemudian wala tahadduna, dan kalian itu orang kafir Quraisy ya, tidak mengajak ya anfusahum, diri kalian, atau misalnya kalau misalnya pelit ya untuk diri sendiri, atau minimal ngajak orang lain untuk supaya ngasih, enggak, ngajak orang lain juga nggak mau gitu, saking pelitnya mereka gitu ya. Jadi diri mereka sendiri nggak ngasih. Wala tahaddun, dan kalian tidak mengajak anfusahum ya, diri kalian, au ghairahum, atau kepada yang lain. Untuk apa? Ala ta'amin, untuk memberi makan, ai it'am, yaitu memberi makan al miskin, orang miskin. Kan misalnya kalau kita tidak punya harta, minimalnya mengajak pada orang lain, misalnya yuk kita bantu misalnya dengan mengumpulkan harta dan sebagainya. Ini enggak. Wa ta'kuluna turas, bahkan mereka itu malah takulun, mereka memakan aturos, harta warisnya, harta pusaka. Aturos itu al-miras, harta peninggalan. Aklal lama, nah ini tidak segan-segan lagi mereka mencampur adukan dengan aklal lama. Jadi mencampur adukan syadidal lil muhim nasibil nisa wasibyan minal miras ma'a nasibihim minhu au ma'amalihim. Jadi mereka itu tidak segan lagi untuk mencampur adukan harta warisan ya,
bagian wanita, bagian anak-anak di antara mereka ya, atau kalian mencampurkan harta warisan mereka dengan kalian sendiri. Jadi dicampurkan gitu harta warisan itu gitu. Tidak diberikan haknya kepada mereka. Malahan wa tuhibbunal mal hubban jamma, karena kalian itu mencintai harta benda hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebihan gitu ya. Nggak tahu halal haram, itu teh warisan untuk wanita, untuk anak-anak, pokoknya disatukan saja, dicampur gitu ya. Nah itu dicampur baurkan harta warisan. Karena kenapa waktu hibbunal mal hubban jamma, bahwa kalian itu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Yaitu kafiron fala yunfiqunahu. Jadi mereka itu bahwa betul-betul ya, mereka berlebihan, fala yunfiqunahu, mereka tidak mau menafkahkannya ya di jalan kebaikan. Wa fi qiraah ya, di dalam satu bacaan, dalam satu qiraah, bahwa keempat fi'il tadi ya, la tukrimun, la tahaddun, kemudian takulun, tuhibbun, dibacanya itu dengan la yukrimun, la yahaddun pakai ya, yakulun tidak takulun, kemudian yuhibbun. Nah ini berdasarkan bacaan yang pertama. Kemudian kalla, sekali-kali tidak ya, jangan demikian, bahwa lafaz kalla ini adalah rodaun, cegahan, lahum, untuk mereka, andalik, supaya tidak melakukan hal-hal tadi ya. Bahwa kata-kata kalla itu ini adalah rodaun, sebuah cegahan, andalik, kadek kalau bahasa Sunda namanya. Jadi jangan sampai berbuat seperti itu. Idza dukhatil ardu dakka dakka, apabila ardu bumi dukkah ya, diguncangkan ya, dakka dakka, dengan berturut-turut gitu ya. Bumi diguncangkan dengan berturut-turut, yaitu zulzilat hatta yanhadimu, hatta yanhadima kullabana alaihim wa yanadimu. Jadi harus ingat nih, saat bumi diguncangkan berturut-turut ya, terus menerus, sehingga yanhadima, sehingga menjadi hancur, yanadimu, menjadi musnah semua bangunan yang ada di permukaannya. Waja'a rabbuk, dan datanglah Rabbmu ya, Tuhanmu, yaitu apa, datang apa, yaitu datang Rabbmu ya, yaitu apanya, amrahu, perintahnya, wal malak, sedangkan para malaikat itu adalah al malaikah. Malak itu adalah bentuk mufradnya dari lafaz malaikah. Nah malaikat itu jamak, kalau malak itu hanya satu malaikat ya. Kalau malaikah, nah itu adalah jamaknya. Soffan soffa, bahwa para malaikat mereka berbaris-baris, hal ay mustafina, bahwa berbaris-baris ya. Lafaz soffan ini kedudukannya menjadi hal. Kenapa dibaca mansub ya, menjadi hal. Para malaikat itu dalam keadaan berbaris ya, mereka berbaris-baris, atau hal ay mustafina ay dhi sufufin katsiratin, yaitu membentuk barisan-barisan yang banyak. Nah terbayang para malaikat berbaris gitu ya. Nah kemudian waji ayauma idzim bi jahannam. Nah ingat, pada hari itu ji'a, didatangkan, yauma idzin, pada hari itu, bi jahannam, yaitu neraka jahanam. Tuqaduna bisab'ina alfa zumamin, bahwa di neraka jahanam itu ditarik ya, tuqadi, ditarik, bisa ba'in, dengan 70.000, bisa ba'ina alfi zumam, dengan 70.000 kendali, cemeti ya, kendali ya, kulla zumam bi aidi sab'ina alfa malak. Bayangkan, tiap-tiap kendali dipegang oleh 70.000 malaikat. Bahwa lahazafir wa taghayyud, bahwa luar biasa ya, terdengar di neraka jahanam itu adalah gejolak dan gemuruh gitu ya.
Nah ini kemudian yauma idzin, kalimat yauma idzin ini ya badal min iza, merupakan badal dari lafaz iza wa jawabuha, dan jawabnya itu adalah yatadzakkarul insan, bahwa orang kafir itu ingat gitu ya, baru ingat saat itu, ay al kafir. Jadi pada saat sudah seperti itu baru mereka itu ingat, yatadzakkarul insan, ay al kafir ma farata fihi, mereka baru ingat ya terhadap apa yang mereka lalaikan, wa anna lahu dzikra, tetapi tidak berguna ya, tidak berguna apa yang diingat saat itu. Nah ini istifham bimakna an-nafyu ay la yanfa'uhu, tidak bermanfaat gitu. Apa yang mereka ingat pada saat itu, menyesal pada saat itu, tidak bermanfaat lagi. Nah ketika sudah kiamat terjadi ya, malaikat berbaris-baris, kemudian di neraka jahanam itu dibayangkan luar biasa ya, dengan 70.000 tadi diangkatnya ya setiap zumamnya, kemudian setiap ya betapa besarnya, tidak terbayang gitu ya, betapa taghayyud, kemudian juga zafir, subhanallah, dalam kondisi yang sudah ditarik ya, ditarik dengan memakai 70.000 zumam kendali, kemudian tiap kendali itu dipegang oleh sab'ina alfin, 70.000 malaikat ya, dengan zafir wa taghayyud, dengan gejolak dan gemuruh yang menakutkan ya. Mereka baru ingat, yatadzakkarul insan, baru ingat orang kafir itu terhadap apa yang sudah dia lalaikan. Tetapi wa anna lahu dzikra, nggak ada manfaatnya gitu ya, la yanfa'uhu, tidak bermanfaat. Mereka ingat, menyesal pada saat itu, tidak ada gunanya lagi. Nah kemudian yaqulu, dia mengatakan ya ma'a tazakkurihi, sewaktu dia ingat kesalahan-kesalahannya ya. Ya di sana itu adalah litanbih ya, laitani qaddamtu li hayati, bahwa baru ingat alangkah baiknya. Nah huruf ya di sini bimana tanbih ya, sekiranya aku dahulu mengerjakan amal kebaikan dan beriman untuk hidupku. Nah mun mah baheula ya yaqulu ya laitani, dia ini merupakan tanbih bahwa dia merasa menyesal ya. Laitani qaddamtu, seandainya saja, dia mengatakan laitani qaddamtu, seandainya saja dulu, ini al khabar ya, wal iman, seandainya saja dulu ketika lihayati, ketika hidup itu ya, seandainya saja aku dulu itu betul-betul iman ya, beriman, kemudian berbuat kebaikan, al khair. Nah ini qaddamtu al khair, bukan al khabar, kayak ini al khair wal iman, seandainya saja dulu aku ketika di dunia itu berbuat baik, kemudian beriman ya ketika hidup itu, sehingga at-thayyibah fil akhirah, untuk kehidupan kebaikan di kehidupan akhirat, waqta hayati fid dunya, bahwa untuk kehidupan baik di akhirat sewaktu aku hidup di dunia, seandainya saja aku berbuat kebaikan, aku beriman sewaktu hidup di dunia. Ini penyesalan yang akan disampaikan oleh orang-orang kafir ya, karena saya sudah pernah menjelaskan bahwa di akhirat itu ada 3 kelompok orang yang menyesal. Di antaranya ini dalam surah Al-Fajr disampaikan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia berkata seandainya saja dulu aku di dunia itu mengerjakan kebaikan, beriman gitu ya, at-thayyibah fil akhirah, maka akan ada kehidupan yang baik di akhirat. Waqta hayati fid dunya, seandainya saja ketika aku hidup di dunia itu berbuat baik dan beriman kepada Allah. Nah jadi akan ada penyesalan. Fayauma idzin, maka pada hari itu la yu'adzibu, tidak ada yang mengazab ya, bikas rizal, zi dibacanya bikas rizal, yu'adzibu azabahu, yaitu di sini ya, seperti azabnya siapa,
Allah, yaitu seperti azabnya Allah, ahad, seorang pun gitu ya. Artinya bahwa Allah la yukilluhu ila ghairihi. Allah tidak menyerahkan kepada seorang pun melainkan hanya kepada dirinya. Faya umazin, pada hari itu la yu'adzibu azabahu ahad, bahwa tidak ada pada hari itu ya seorang pun yang bisa menyiksa ya, bahwa Allah tidak menyerahkan kepada siapapun oleh Allah sendiri gitu ya, melainkan hanya kepada dirinya. Kemudian wakaza, dan yang demikian itu ya, wasaqahu ahad, bahwa wakaza yang demikian itu di sini la yusiqu, tidak yang dapat mengikat ya, bikasrisa, dengan mengkasrohkan huruf sa, tidak yang tiada yang dapat mengikat, wasaqahu ahad ya, bahwa seperti ikatannya seorang pun, menurut satu qiraah ini bifathizal ya. Kemudian wasa fadhamir azabahu wasaqahu lil kafir. Nah, ini kembalinya kepada siapa domir ini ya, azabahu siksa, dan ikatan itu kembalinya ke orang kafir, bimakna wa makna la yu'adzibu ahadun mithlu ta'zibihi wa la yusiqu mithlu isaqihi, bahwa intinya tidak seorang pun yang disiksa seperti siksa yang ditimpakan kepada orang kafir, dan tidak seorang pun yang diikat seperti ikatan yang dibelenggukan kepada orang kafir. Jadi spesial siksanya untuk mereka itu, bahwa lurusnya tidak ada seorang pun yang disiksa bagaimana dahsyatnya siksa yang ditimpakan kepada orang kafir, dan tiada seorang pun yang diikat benar-benar ya, yusiq, dengan ikatan yang dibelenggukan kepada orang-orang kafir mereka dengan seperti itu ya, diikat, dibayangkan seperti ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsu, ya jiwa al mutmainnah yang tenang. Maksudnya di sini kepada siapa? Al amanah ya, atau jiwa yang aman, jiwa yang tenang. Wahia al mukminah, yaitu dimaksud adalah jiwanya orang-orang yang beriman. Kemudian irja'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu. Nah, maksud dari kalimat ini bahwa Allah nanti suatu saat akan menyapa orang-orang mukmin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang ya, irja'i, kembalilah ila rabbik, kepada Tuhanmu. Yuqalu laha dzalik indal maut. Nah, ucapan ini akan didengar oleh orang mukmin ketika dia menjelang kematiannya. Jadi dengan sapaan lembut ya, irji'i, kembalilah kamu, ila amrihi, kepada perintah Allah ya, wa iradatihi, dan kepada kehendak Allah, radiyah, dengan hati yang puas, karena di dunia sudah taat kepada Allah ya, radiyah, dengan hati yang puas, bisawab, dengan memelihara, dengan menerima sawab ya, pahala, mardiyah ya, dengan subhanallah ya, dan ridho, diridhoi ya, radiyah, dia merasa puas orang mukminnya. Kemudian mardiyah, diridhoi, ini radiyah itu dirinya sendiri yang merasa puas, merasa ridho, mardiyah, dan diridhoi indallah, di sisi Allah. Maksudnya apa? Bi'amalika, karena perbuatannya, amalnya ya, yaitu adalah jami'ah bainal wasfain wa huma halani wa yuqalu laha fil qiyamah. Jadi subhanallah ya, jiwa yang beriman itu nanti akan merasa puas dan diridhoi ya. Jadi kedudukan kedua lafaz ini menjadi kata keterangan keadaan, radiyah, mardiyah. Nanti jadi di hari kiamat itu orang-orang mukmin mereka radiyah, mereka merasa puas, dan mardiyah, diridhoi oleh Allah dengan amalan-amalannya sewaktu di dunia, sambil dikatakan fadkhuli, masuklah, fi, ke dalam. Nah di sini ya, jamaah ya, ibadi as-salihin, hamba-hambaku yang saleh. Nah ini wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku, ma'ahum, bersama dengan hamba-hambaku yang soleh.
Nah, itu saja untuk hari ini. Mohon maaf untuk tafsir Jalalain juga. Kalau dipotong ayatnya suka agak pusing ya. Kita fokus saja. Nanti mungkin minggu depannya kita pelajari masih surah Al-Fajr. Kita lebih perdalam lagi. Jangan pernah bosan untuk memaknai setiap huruf, setiap kata yang ada dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu banyak rahasia-rahasianya dan Allah hanya akan memberikan rahasia itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak akan ada bosan-bosannya walaupun berulang-ulang dengan berbagai penafsiran. Kita bertemu di minggu depan dengan kajian surah Al-Fajr versi dari kitab yang lain ya, kayak Ibnu Katsir dan lain-lainnya. Untuk hari ini renungan kita terhadap surah Al-Fajr disudahi dulu. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah kasiron untuk Bunda Dr. Fenty yang telah menyampaikan ilmunya, yaitu tentang surat dalam Al-Quran. Semoga kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa memaknai, memahami Al-Quran dengan baik, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam beribadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kajian kita kali ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup kajian kita ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha